Pembacaan dari kitab pertama Samuel. Ada seorang dari daerah Benyamin, namanya Kisi bin Abiel bin Seror bin Bekorat bin Afia. Ia seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini punya anak laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak seorang pun dari antara orang Israel lebih elok daripadanya. Ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya dari bahu ke atas. Kisi ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kisi kepada Saul anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Lalu mereka menjelajah pegunungan Efraim, juga mereka menjelajah tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka menjelajah tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Ketika Samuel melihat Saul yang datang minta petunjuk, bersabdalah Tuhan kepada Samuel, Samuel, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Inilah orang yang akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Sementara itu, Saul datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata, maaf, di mana rumah pelihat itu? Jawab Samuel kepada Saul, katanya, akulah pelihat itu. Naiklah mendahului aku ke bukit. Hari ini kamu akan makan bersama-sama dengan daku. Besok pagi aku membiarkan engkau pergi, dan kemudian aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada dalam hatimu. Maka keesokan harinya Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnya ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, sungguh Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel. Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus pergi ke pantai Danau Galilea, dan semua orang datang kepadanya. Yesus selalu mengajar mereka. Kemudian ketika meninggalkan tempat itu, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Lewi, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengar pertanyaan itu dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Uskup, Pemprater, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ini kita dengarkan peristiwa Yesus memanggil Matius, Lewi, anak Alfeus, dan dia
menjadi bagian dari para murid, para rasul. Berkaitan dengan panggilan Yesus bagi para rasul, para murid, pernah dalam Kongres Misi Nasional pada tahun 2019, itu Ketua UKAT Nasional waktu itu hadir dan dia juga menjadi pembicara. Dia menyatakan banyak dari para rasul, bahkan menegaskan semua para rasul itu adalah pengusaha-pengusaha. Yesus memanggil para pengusaha untuk menjadi para muridnya, dan ditegaskan lebih lanjut, bukan terutama para teolog. Yang lebih dipanggil itu adalah para pengusaha-pengusaha, orang-orang yang sudah terlibat dengan dunia usaha. Dunia usaha seperti yang dilakukan oleh Petrus dan saudaranya Andreas dan juga Yohanes dan Yakobus, tetapi juga seperti yang dialami oleh Lewi, dan itu mengungkapkan bahwa mereka terlibat dalam kegiatan kehidupan dunia ini, dalam usaha-usaha mereka. Juga ada para politisi yang memperjuangkan kepentingan politik Israel saat itu, sehingga di sini mengungkapkan bagaimana Yesus masuk, karya pewartanya masuk ke berbagai bidang kehidupan. Karya pewartanya masuk ke berbagai bidang kehidupan di dunia ini. Lewat ini kita diajak bersama-sama, khususnya kita yang menjalani panggilan khusus ini, untuk dalam karya pewartaan kita tidak hanya menutup diri untuk terlibat dalam satu kelompok saja, tetapi juga masuk ke berbagai bidang kehidupan. Kita juga turut bergaul atau melibatkan kaum awam kita untuk karya-karya pewartaan. Memang kalau kita baca lebih jauh daripada orang-orang yang dipanggil atau orang-orang yang menjadi murid Yesus, itu kita lihat misalnya Nikodemus, itu juga seorang ahli Taurat, datang pada Yesus dan kemudian menjadi murid Yesus. Yusuf dari Arimatea juga bagian dari kelompok Sanhedrin, yang bagian juga tua-tua atau tokoh-tokoh teolog dalam agama Yahudi. Mereka juga bagian dari orang-orang yang dalam tanda petik adalah teolog pada saat itu. Mereka datang untuk dibarui pemahaman teologis mereka untuk sesuai dengan apa yang dibawakan, paham teologis yang dibawakan oleh Yesus sendiri. Yang ini kita juga diajak sama-sama untuk membarui diri, pemahaman-pemahaman teologis kita sesuai dengan pemahaman teologis dari yang dibawakan oleh Yesus, dan kita bekerja dengan kaum awam kita untuk karya-karya pewartaan Injil. Semoga demikian. Amin.